Selamat malam Pak Jilal. Selamat malam. Saya dari mahasiswa Unjani ingin menanyakan kepada Bapak sebagai seorang analis. Baik. Apa saja tuh yang mau ditanyain, Mas? Pertama, sebagai Ketua Divisi Keuangan, apa saja tanggung jawab utama yang harus Anda selesaikan setiap bulan, terutama terkait pengelolaan keuangan dan penggajian karyawan? Ah, untuk pertanyaannya, tanggung jawab utama saya ini meliputi pengelolaan arus, kas, perusahaan, dan perencanaan, dan juga pengawasan anggaran, serta memastikan pembayaran gaji karyawan tepat waktu. Saya juga bertanggung jawab dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta melakukan analisis keuangan untuk pengambilan keputusan strategis. Gitu, Mas. Selanjutnya ya Pak, bagaimana alur pengkajian karyawan dari awal hingga pembuatan laporan akhir? Untuk alur penggajian itu dimulai dengan pengumpulan data kehadiran dan performa karyawan oleh HRD. Setelah itu, data diolah dalam sistem payroll untuk menghitung gaji bruto, pemotongan pajak, tunjangan, serta komponen lainnya. Lalu, melalui tahap validasi oleh tim keuangan dan HRD. Nah, terus laporan akhirnya disiapkan dan pembayaran gaji dilakukan melalui transfer antar bank. Gitu, Mas. Nah, selanjutnya, saat ini apakah sistem pengkajian karyawan di perusahaan Anda masih menggunakan cara manual, semi otomatis, atau sudah sepenuhnya otomatis dengan software payroll berbasis cloud seperti Mekari, Talenta, SAP Payroll, atau Xero? Untuk saat ini, kami telah menggunakan sistem payroll berbasis cloud seperti Mekari, seperti Mekari Talenta untuk mengotomatisasi proses pengkajian. Namun, sebelumnya kami masih menggunakan Excel dan catatan manual yang memiliki resiko kesalahan lebih tinggi, gitu, Mas. Bagaimana sistem yang Anda gunakan memastikan keamanan data karyawan, terutama terkait informasi gaji, pajak, dan tunjangan? Nah, kami memastikan keamanan data dengan menerapkan enkripsi data, autentifikasi multifaktor, serta pembatasan akses berbasis peran. Ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dan memastikan data tetap aman. Baik-baik. Apakah sistem payroll yang digunakan saat ini sudah terhubung dengan sistem akuntansi perusahaan? Pasti dong, sistem payroll kami telah terintegrasi dengan sistem akuntansi perusahaan sehingga pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi resiko kesalahan pencatatan manual. Baik. Selanjutnya, apakah perusahaan telah mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI atau pembelajaran machine learning dalam sistem pengkajian? Eh, Pasti karena kami sedang menjajaki penggunaan AI untuk mengotomatisasi perhitungan gaji, mendeteksi anomali pembayaran, serta memprediksi kebutuhan anggaran gaji di masa mendatang. Baik. Bagaimana perusahaan menangani perhitungan pajak penghasilan karyawan? Kami menggunakan sistem payroll yang selalu diperbarui sesuai dengan regulasi pajak terbaru, yang dimana sistem ini itu memungkinkan pemotongan pajak dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungannya. Selanjutnya, bagaimana kebijakan perusahaan dalam menyimpan dan mencadangkan data payroll? eh, untuk data payroll kami disimpan dalam sistem cloud yang memiliki fitur backup otomatis secara berkala. Selain itu juga kami menerapkan enkripsi dan audit rutin untuk memastikan keamanan datanya. Selanjutnya, siapa saja yang memiliki akses ke sistem payroll? Untuk siapa saja yang memiliki akses itu, akses ke sistem payroll ini dibatasi hanya untuk personel tertentu yang berdasarkan peran-perannya mereka, seperti tim keuangan dan HRD. Dan juga kami menggunakan role-based access control atau disingkatnya RBAC untuk memastikan keamanan data dan mencegah kebocoran informasi. Baik.
Selanjutnya, bagaimana proses persetujuan dan validasi gaji dilakukan sebelum pembayaran? Nah, setelah sistem payroll menghitung gaji, tim keuangan dan HRD ini akan melakukan validasi. Beberapa perusahaan juga menggunakan sistem persetujuan elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses ini. Selanjutnya, apa saja faktor yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji? Faktor dalam keterlambatan pembayaran gaji itu dapat disebabkan oleh kendala teknis dalam sistem payroll. Lalu ada arus kas perusahaan yang kurang lancar atau kesalahan dalam proses validasi dan perhitungan gajinya. Baik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan melakukan rekonsiliasi data pengkajian dengan laporan keuangan? Untuk masalah ini, kami mencocokkan data payroll dengan laporan laporan keuangan secara berkala. Selain itu, audit audit internal juga dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan pembayaran. Bagaimana sistem payroll menangani perhitungan lembur, insentif, dan bonus karyawan? Untuk masalah ini, sistem payroll kami secara otomatis akan menghitung lembur dan insentif berdasarkan data kehadiran dan performa karyawannya, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan manual. Selanjutnya, bagaimana sistem payroll menangani proses pengkajian karyawan baru dan karyawan yang sudah resign? Untuk penanganan kasus ini, untuk karyawan baru dan yang resign, sistem payroll kami itu mendukung perhitungan pro rata, sehingga gaji mereka tetap dihitung secara adil dan akurat. Apakah sistem payroll sudah cukup efisien atau masih perlu diperbaikan? Eh, Untuk ini kami selalu terus melakukan evaluasi terhadap sistem payroll kami untuk meningkatkan efisiensi dan akurasinya. Salah satu perbaikan yang sedang kami pertimbangkan adalah integrasi yang lebih baik dengan sistem lain serta peningkatan fitur otomatisasinya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menangani kesalahan dalam perhitungan gaji? Jika terjadi kesalahan, kami memiliki mekanisme koreksi cepat dan layanan pengaduan untuk menangani keluhan terkait penggajian, sehingga dapat segera diperbaiki secepatnya. Bagaimana perusahaan menghadapi perubahan regulasi pengkajian dan pajak? Untuk perubahan regulasi penggajian itu, kami selalu memperbarui sistem payroll kami yang sesuai regulasi terbaru dan bekerja sama dengan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan kami. Selanjutnya, berapa lama proses pengkajian berlangsung bisa dipercepat tanpa mengorbankan akurasi? Biasanya proses penggajian ini memerlukan waktu beberapa hari, eh, paling lama itu 1 minggu. Dengan otomatisasi dan integrasi sistem yang lebih baik, kami bisa mempercepat proses ini tanpa mengurangi akurasinya. Selanjutnya, apakah ada rencana peningkatan sistem payroll seperti adopsi teknologi baru atau outsourcing? Untuk masalah ini, kami sedang mempertimbangkan peningkatan sistem dengan mengadopsi AI dan meningkatkan integrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensinya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana perkembangan sistem payroll dalam 5 tahun ke depan? Apakah blockchain dan AI berpotensi diterapkan? Untuk teknologi seperti blockchain dan AI berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam sistem payroll. Untuk itu, kami terus memantau perkembangan ini untuk memungkinkan kemungkinan penerapannya nanti di masa depan. Gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak. Ya, sama-sama, Mas. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zilal Lafur Rahman dari mahasiswa Unjani. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait divisi Ketua Gudang. Apakah diperbolehkan, Pak? Baik, selamat malam Pak Jelal, tentu saja boleh.
Eh, Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan apa saja pekerjaan utama yang dilakukan di bagian gudang bahan baku, Pak? Nah, tugas kami di sini adalah menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku ke divisi produksi. Selain itu, kami juga bertanggung jawab atas pencatatan stok, pengawasan kualitas bahan, serta pembuatan laporan terkait keluar masuk barang. Baik. Lalu bagaimana proses penerimaan barang yang datang ke gudang itu, Pak? Nah, pertama, kami menerima barang dari pemasok sesuai dengan jadwal pengiriman. Kemudian, tim kami memeriksa kesesuaian jumlah dan kualitas barang dengan dokumen pengiriman. Jika sesuai, barang dicatat dalam sistem dan disimpan di lokasi yang telah ditentukan. Eh, Baik. Lalu bagaimana sistem pencatatan barang yang masuk ke gudang itu, Pak? Kami menggunakan sistem berbasis komputer untuk mencatat setiap barang yang masuk, termasuk tanggal penerimaan, jumlah, dan pemasok. Data ini kemudian diperbarui dalam sistem manajemen inventaris. Lalu apa yang dilakukan jika ada perbedaan antara barang yang diterima dengan dokumentasi pengiriman, Pak? Jika ada selisih jumlah atau kualitas tidak sesuai, kami segera melaporkan kepada pemasok pembeli- dan bagian pembelian untuk tindakan lebih lanjut seperti retur atau klaim penggantian. Lalu bagaimana alur distribusi bahan baku ke bagian produksinya, Pak? Hmm, Tim produksi apa, produksi mengajukan permintaan bahan melalui sistem. Setelah disetujui, kami menyimpan bahan, mencatat pengeluaran dalam sistem, dan mengirim ke divisi produksi sesuai kebutuhannya. Lalu bagaimana cara mengontrol stok agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan bahan bakunya, Pak? Hmm, Kami menerapkan sistem minimum dan maksimum stok. Jika stok mendekati batas minimum, kami akan mengajukan permintaan pembelian ke bagian pros prosumen. Selain itu, kami juga rutin melakukan stok off-name. Seberapa sering yang dilakukan stop of name dan bagian prosedurnya? Hmm, Stok off-name dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan atau kuartal. Kami membandingkan jumlah fisik dengan data sistem. Jika ada selisih, dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Lalu apa aja, Pak, kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan gudang bahan baku? Beberapa kendala yang sering kami alami adalah keterlambatan pengiriman dari pemasok, selisih stok, dan kondisi penyimpanan yang kurang optimal, seperti suhu atau kelembapannya yang tidak sesuai. Lalu bagaimana Bapak menangani bahan baku yang mendekati tanggal kadaluarsanya, Pak? Kami menerapkan sistem FIFO atau First In and First Out agar bahan yang lebih lama digunakan lebih dahulu jika ada bahan yang mendekati kadaluarsa. Kami segera menginformasikan ke divisi terkait untuk diprioritaskan penggunaannya. Apakah ada standar keamanan dalam penyimpanan bahan baku itu, Pak? Ya, setiap bahan memiliki standar penyimpanan tertentu seperti suhu, kelembapan, dan metode penyusun. Kami juga memastikan gudang tetap bersih dan memiliki sistem pemadam kebakaran yang memadai. Lalu untuk proses pembuatan laporan keluar masuk barangnya itu bagaimana, Pak? Hmm. Kami menggunakan sistem manajemen gudang yang otomatis, mencatat transaksi masuk dan keluar. Laporan biasanya dibuat harian, mingguan, dan bulanan untuk diserahkan ke manajemennya. Untuk format laporan yang biasanya dibuat apa, Pak? Laporan kami biasanya mencakup data stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir, dan perbedaan antara data fisik dan sistem jika ada. Lalu bagaimana cara memastikan bahwa data atau laporan itu akurat, Pak? Kami selalu mencocokkan laporan dengan fisik melalui stock of name.
Selain itu, setiap transaksi barang harus memiliki dokumen pendukung yang valid. Eh, Bagaimana jika ada selisih stok yang signifikan, Pak? Kami melakukan investigasi dengan menelusuri riwayat transaksi dan mengecek kemungkinan kesalahan pencatatan, kehilangan, atau penyebab lainnya. Jika diperlukan, kami melaporkan ke manajemen untuk tindakan lebih lanjut. Lalu, apakah sistem manajemen yang ada di gudang Bapak ini yang digunakan saat ini sudah optimal, Pak? Secara umum sudah cukup baik, tetapi kami masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan fitur, pelacakan real-time, dan integrasi dalam sistem lain. Lalu, ada fitur apa aja, Pak, yang diharapkan untuk ditambahkan dalam sistem saat ini? Hmm, Kami berharap ada fitur otomatisasi dalam pemesanan ulang bahan jika stok mencapai batas minimum, serta integrasi dengan sistem pembelian dan produksi untuk efisiensi yang lebih baik. Lalu, bagaimana Bapak mengatasi masalah human error dalam pencatatan stok tersebut? Kami rutin memberikan pelatihan kepada staf gudang tentang prosedur penyatatan yang benar. Selain itu, kami menggunakan barcode scan untuk mengurangi kesalahan input data. Lalu untuk proses pelaporannya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, itu bagaimana, Pak? Jika ada barang yang rusak atau hilang, tim gudang segera membuat laporan insiden, lalu diverifikasi oleh supervisor sebelum dilaporkan ke manajemen. Lalu bagaimana alur kerja gudang dalam kondisi darurat seperti bencana ataupun pemadaman listrik? Hmm, Kami memiliki prosedur darurat seperti cadangan daya untuk sistem pencatatan dan prosedur evakuasi barang penting jika terjadi bencana. Lalu bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi gudang Bapak? Menurut saya, teknologi sangat membantu dalam pencatatan dan pelacakan stok secara real time. Kami berharap ke depannya ada peningkatan sistem yang lebih otomatis untuk mengurangi manual input dan mempercepat proses kerja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama.